Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jum'ah di Masjid Imam Al-Bukhari, di Masjid Imam Al-Wadi'i rahimahullah di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka kita akan membahas suatu perkara yang agung, suatu perkara yang berhubungan dengan tauhidillah. Sidang Jum'ah yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Sumatera Barat, Darmasraya, yang mana pada pembahasan kita hari ini kita akan membahas tentang permasalahan yang agung, permasalahan tauhid, permasalahan pengesaan Allah Jalla wa'ala, yang mana akan kita jelaskan di dalam surat Al-Ikhlas, yang mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka di dalam qiraah yang kita baca ini dari qiraah Hafs an Asim, yang mana Allah berfirman, Qul, katakanlah, huwallahu ahad, bahwa Allah itu esa, Allah itu hanya satu, Allahus samad, dan Allah itu as-samad, yang bergantung segala makhluk yang diciptakan kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dari orang tuanya. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Maka di sini di dalam qiraah Hafs an Asim, seperti yang kita baca, maka tidak ada khilaf dari jumhur al-qurra kecuali di ayat yang terakhir. Maka di dalam ayat yang terakhir dibaca seperti Hafs an Asim dengan dhammatul fa dan juga waw adalah qiraah Wars, namun dengan an-naql. Walam yakul lahu kufuwan, di sini sama kufuwan, namun dengan naql menjadi kufuwan ahad. Adapun qiraah Yaqub maka disukunkan fa. Walam yakul lahu kuf'an ahad, dengan ditambah tabdil waw menjadi hamzah, kuf'an ahad. Dan adapun qiraah Hamzah yang terakhir sama seperti qiraah Yaqub, di mana fa-nya disukunkan dan diganti waw menjadi hamzah, namun ma'al as-saqt, di saat bertemu dengan hamzah ahad. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Maka dari qiraah yang kita baca ini, dari qiraah asyarah,
terjadi dua tafsir dari salaf dari makna walam yakun lahu kufuwan ahad. Maka ditafsirkan oleh para salaf, yang pertama datang dari Tolhah Ibnu Mutarrif yang meriwayatkan dari Mujahid bahwa makna dari ayat ini, dan Allah tidak mengambil kufuwan ahad adalah sahibah. Allah tidak mengambil dari istri, seperti yang ditudingkan kelompok An-Nasara dan juga Al-Yahud. Dan begitu pun ditafsir yang kedua datang dari Waraqah Ibnu Umar yang thiqah dari Ibnu Jurayj, bahwa makna walam yakun lahu kufuwan ahad, bahwa nothing compares to Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada Allah itu sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Maka dari dua tafsir yang sahih ini tidak ada bertolak belakang dari kedua makna. Maka makna dari walam yakun lahu kufuwan ahad maknanya adalah tidaklah Allah itu sama seperti makhluk yang diciptakannya, sehingga Allah tidak mengambil dari istri. Maka ayat yang kami baca ini dari surat Al-Ikhlas menjadi bantahan kepada dua kelompok yang mengaku mengambil dari ajaran samawi, dan asalnya mereka mempunyai kitab as-samawi dari nabi-nabi mereka, seperti Yahud mempunyai Nabi Musa dan Uzair, dan begitupun An-Nasara mempunyai Nabi Isa. Namun setelah keduanya tidak ada di muka bumi ini, maka para pendeta-pendeta jahat dan licik mereka merubah dari ayat-ayat yang ada di Injil dan ayat-ayat yang ada di Taurat, sehingga mereka menjadikan Allah itu mempunyai anak. Dan dikatakan oleh Al-Yahud bahwa Uzair, Nabi yang diutus setelah Musa, adalah anak Allah. Dan begitupun An-Nasara menjadikan Isa ibnu Maryam sebagai Jesus Christ yang merupakan anak Allah juga. Maka ini sesuai dengan ucapan Allah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl. Maka ucapan orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, berarti Allah menikah dan mempunyai anak Nabi Uzair. Dan begitupun kelompok Nasara mengatakan Isa ibnu Maryam, Jesus Christ, kata mereka, juga anak Allah. Maka inilah ucapan-ucapan orang Yahudi yang diikuti oleh orang-orang Nasara setelah mereka. Keduanya mengucapkan kekufuran yang diikuti oleh kaum setelah mereka. Maka ayat ini membantah dari ucapan orang-orang Yahud dan ucapan orang-orang An-Nasara, dan bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana hadis ini adalah hadis Al-Qudsi, yang mana Allah berkata, di mana Jalla wa Ala berkata di hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini, berkata Nabi, berkata Allah, syatamani ibnu Adam, syatamani ibnu Adam, wa amma syatmuhu iyaya, fayaquluna inni ittakhadtu waladan wa sahibah walam yakun li dzalik. Maka telah menghina aku dan telah mencela aku Bani Adam, di mana mereka mengatakan bahwa aku ini mengambil istri dan mendapatkan anak,
maka ini adalah tamparan yang keras bagi Allah Jalla wa'ala dari Bani Adam yang Allah ciptakan dan Allah berikan rizki, namun mereka menghina Allah. Maka akhirnya Nabi meriwayatkan bahwa Allah membaca ucapan lam alid walam ulad walam akun lahu walam akun li kufuan ahad. Maka dari makna yang tadi kami jelaskan dari Mujahid, maka maknanya adalah aku tidak diperanakkan dan aku tidak memberikan anak, melahirkan, dan aku tidak mempunyai istri. Maka ini dari makna tauhid yang agung di dalam surat Al-Ikhlas. Maka surat Al-Ikhlas ini dijadikan di dalam Al-Quran yang mana dia itu isinya sangat pendek, namun karena keagungan yang ada padanya dijadikan mempunyai keutamaan yang besar. Maka dari keutamaan surat Al-Ikhlas akan kita bahas di khutbah yang kedua. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka setelah kita mengetahui dari tafsir dan makna dan qiraah dari surat Al-Ikhlas, maka sekarang kita masuk kepada keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Maka dari keutamaan surat ini barakallahu fikum, yang pertama bahwa Nabi telah mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas tu'dilu thulutsal Qur'an. Dia itu bagaikan sepertiga dari Al-Qur'an. Maka dalilnya telah datang di hadis Abi Sa'idin Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lama kana rajulun yasma li ahadin yaqra surat Al-Ikhlas ila al-fajr. Falamma intaha minas shalah badara ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa kaifa ya Rasulullah rajulun yaqra bisuratil Ikhlas fayuridu an yastaqilahu. Maka seseorang mendengar orang yang dohirnya salat membaca surat Al-Ikhlas saja. Maka kemudian di saat selesai dari salat fajar dia mengadu kepada Nabi dengan meminta fatwa bagaimana seseorang yang mana salat malamnya hanya membaca surat Al-Ikhlas dan menginginkan dari pertanyaan ini seakan-akan dia menanyakan tentang perkara ini adalah perkara yang sangat ringan, pahalanya sedikit. Maka dijawab oleh Nabi, innaha sulusal Qur'an. Innaha tu'dilu sulusal Qur'an. Bahwa orang ini telah membaca seperti sepertiga dari Al-Quran. Maka telah terjadi ikhtilaf di dalam permasalahan fikih. Apakah yang diinginkan dengan sepertiga dari Al-Quran ini menjadi beberapa ucapan. Namun yang rajih di sini adalah sesuai dengan dohir hadis bahwa orang yang mengadu kepada Nabi seakan-akan mengecilkan, seakan-akan meremehkan bacaan orang ini yang hanya sekedar membaca Qul huwallahu ahad di dalam salat malamnya,
Maka di saat datang kepada Nabi, Nabi mengatakan, fa innaha tu'dilu thulutsal Qur'an, maka zahirnya dia itu pahalanya bagaikan membaca sepertiga Al-Qur'an. Maka ini keutamaan yang pertama. Dan dari keutamaan yang kedua, min asbab mahabbatillah liman yukarriru bihadihi surah fi salatihi wa fi ghairihi. Maka yang kedua adalah penyebab Allah mencintai kepada seseorang yang sering mengulang. Maka dari keutamaan yang kedua, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan dari hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim jaishan, mengirim peleton untuk berjihad. Dan pada saat itu pemimpin dari peleton ini seorang imam dari jihad dan imam juga dari salat al-khams, salawatul khams. Maka dikatakan hada rajul kana yukhtimu fi kulli rakaah bil ikhlas. Yang mana orang ini selalu menutup dari akhir suratnya itu dengan surat Al-Ikhlas. Maka diadukan kepada Nabi. Falamma wasala ila Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saluhu madza tasna'u dzalika. Maka tanyakan kepada orang ini, kenapa orang ini melaksanakan qiraah Al-Ikhlas terus menerus di akhir dari surat-surat yang lain yang dibaca di saat sholat berjamaah. Maka sa'alu, ditanyakan. Apa jawab orang ini? Fa innaha sifatur rahman wa anna uhibbuha. Karena di dalamnya ada sifat-sifat yang agung dari Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu maha satu. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dan Allah tidak mengambil dari istri. Dan juga Allahus Samad. Semua makhluk bergantung kepadanya. Maka aku mencintai ayat ini karena sifat-sifat yang agung disampaikan kepada Nabi. Alasan orang ini, apa kata Nabi? Akhbirhu. Beritahu dia. Fa innallaha yuhibbuhu. Bahwa Allah mencintai dia. Karena dia membaca terus surat Al-Ikhlas tadi. Dengan tujuan dia mencintai sifat-sifat yang Allah sifatkan atas dirinya pada surat itu. Maka ini pendalilan yang kedua. Dari keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Adapun yang ketiga, barakallahu fikum. Bahwa orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas, maka baginya berhak untuk masuk surga. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, yang mana hadis ini datang dari Abi Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersama Abu Hurairah, lama akbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fasami'na rajulan yaqra'u surat Al-Ikhlas. Kata Abu Hurairah yang selalu mulazamah dengan Nabi, di saat aku bersama Nabi bertolak berjalan, kemudian aku mendengar orang membaca surat Al-Ikhlas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat, maka wajib bagi orang ini. Fakultu, ya Rasulullah, wajabat madza? Wahai Rasulullah, wajib untuk apa? Wajabat bidukhulil jannah. Maka wajib baginya untuk masuk kepada surga. Karena membaca surat Al-Ikhlas tentunya mengetahui maknanya dan mengamalkannya dengan kehidupan sehari-hari, melaksanakan ibadah straight to Allah. He is the one and only. Ibadah hanya kepadanya. Maka akhirnya orang ini wajib, kata Nabi, masuk kepada surga.
Maka inilah dari tafsir surat Al-Ikhlas serta qiraahnya dan juga dari keutamaan, maka kita meminta kepada Allah, as'alullah al-karim rabbal arsil adim an yahfadha biladana bilad Indonesia wa Filistin wal Yaman wa an yahfadha wulata umurina wa an yurshidahum ila tariqil haq wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga NKRI tercinta dari fitnah yang besar seperti fitnah KKB OPM yang mana mereka ingin menghancurkan negara ini, dan juga fitnah-fitnah yang kecil. Dan kita berdoa kepada Allah agar para pemimpin negeri kami diberikan hidayah dan terus dibimbing ke jalan sunnah. Karena mereka orang-orang yang membuat rules, undang-undang. Maka di saat mereka membuat konstitusional dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kami rakyat yang wajib taat kepada mereka, kami taat kepada mereka dalam keadaan mereka taat kepada Allah. Maka jika pemimpin dalam keadaan taat kepada Allah dan rakyatnya yang wajib taat kepada pemimpin mengikuti pemimpin yang taat kepada Allah, maka dijamin negara kita Indonesia gemah ripah, loh jinawi, negara yang aman sentosa. Dan yang terakhir kita meminta kepada Allah, wahai Allah sembuhkanlah orang-orang yang sakit. Maka wahai Allah berikanlah rizki kepada kami, rizki yang melimpah, rizki yang halal, thayyiban. Dan berikanlah kepada kami dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka bagi mereka orang-orang yang membantu dakwah dengan pemikiran dan pengajaran secara ikhlas dan dengan mengucurkan dana-dana dari uang-uang saku mereka untuk tujuan dakwah ini, untuk membeli beras, untuk membeli token gas dan yang lainnya, maka wahai Allah mudahkanlah rizki mereka, ampunilah dosa-dosanya, dan jayakanlah mereka di dunia. Semakin mereka menginfakkan harta mereka untuk dakwah, semakin jaya raya, kaya raya. Dan ini sesuai janjimu, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Maka barang siapa yang menolong dakwah untuk Allah, Allah pasti akan memuliakannya dan menguatkan pondasi-pondasi mereka di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.